Saudara, ada seorang teman pendeta yang pernah menceritakan pengalamannya ketika dia melihat-lihat galeri lukisan. Dan pada waktu itu teman pendeta ini perginya juga sama teman-temannya. Nah, ketika ia melihat-lihat galeri lukisan yang ada, tahu-tahu ada seseorang menghampiri mereka. Lalu orang itu mengajak mereka ini ngobrol. Ngobrolnya itu tentang setiap lukisan-lukisan yang ada di situ, lukisan klasik yang ada di museum itu. Tadinya teman pendeta ini dan teman-temannya berpikir, oh bapak ini mungkin lagi kesepian, lagi sendiri, sehingga dia butuh orang yang ngobrol dengan mereka. Sampai pada akhirnya mereka sudah merasa cukup melihat-lihat lukisan, lalu temannya ini membaca brosur itu yang ada di dekat lukisan-lukisan yang ada itu. Nah, ketika ia membaca brosur itu, saudara, mereka kaget. Kenapa? Karena di dalam brosur itu terpampang foto dari bapak yang tadi mengobrol dengan mereka. Yang ternyata bapak ini adalah pemilik dari galeri yang ada itu. Sehingga spontan aja ya, wah ini kan gak main-main ya. Yang ditemui ini pemilik galerinya. Jadi mereka menyalami bapak itu, merasa malu, lalu kemudian malah minta foto begitu ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan pengalaman teman saya ini, kita bisa melihat bahwa sang pemilik galeri ini orang yang rendah hati ya. Memang di sana begitu banyak pameran-pameran lukisan karyanya. Tetapi orang ini tidak mau pamer tentang dirinya. Padahal tidak main-main loh. Dia bukan hanya salah satu pelukis. Dia pemilik dari galeri itu. Nah, saudara, bicara tentang pamer, ini kan ada satu istilah yang sekarang ini tentu Bapak Ibu dengar ya di berita-berita. Istilahnya namanya flexing. Saudara, di media sosial, dengan adanya media sosial dan apalagi yang disebut dengan era keterbukaan ini, kita melihat betul bagaimana fenomena flexing ini terjadi begitu marak di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, tidak rasanya namanya arus atau keinginan untuk ikut pada orang-orang yang melakukan flexing itu cukup banyak. Kenapa? Karena ya orang yang flexing itu kan memang senang pamer. Jadi dia pamer segala kemewahannya, entah mungkin tasnya lah, sepatunya lah, mobilnya lah, rumahnya. Bahkan mungkin dia juga orang yang senang jalan-jalan, pesiar dan lain sebagainya. Lalu juga menceritakan atau mengirim berbagai macam foto-foto dan lain sebagainya. Ini saya nggak mau mengkritik orang yang lagi senang men-share foto ya. Tapi maksudnya yang saya mau gambarkan di sini memang di dalam diri orang itu sudah ada benih-benih yang namanya flexing tadi. Ingin rasanya memamerkan apa yang dimilikinya sebagai sesuatu yang memberikan kepada dirinya itu sebuah pengakuan, validitas ya. Dan ini kalau kita mau cari tahu, saudara, kenapa sih orang perlu-perlunya flexing gitu ya? Apa memang dia mau menunjukkan kehebatannya dan lain sebagainya? Sebenarnya orang-orang yang seperti ini, saudara, secara psikologi itu dikatakan orang yang rendah nilai dirinya. Jadi karena dia memiliki nilai diri yang rendah, karena itu dia hanya bisa mengatakan ini loh, segala materi-materi yang saya punya, segala kehebatan-kehebatan saya, yang pada akhirnya ia senang sekali memamerkannya. Sehingga kalau kita lihat seperti hal begini nih bukan satu dua ya, jadi banyak ikut-ikutan seperti itu. Nah, saudara, selain budaya flexing yang memang banyak, coba kita perhatikan juga ada budaya atau mungkin perilaku lah tepatnya ya. Kalau budaya kan udah jadi sesuatu yang mengglobal gitu ya. Itu budaya flexing, tapi ada juga perilaku yang juga marak selain flexing, yaitu senang mengekspos ya. Nah, yang diekspos ini bukan harta benda, saudara, tapi kehidupan pribadinya. Kadang-kadang juga senang aja tuh menceritakan tentang aibnya,
atau mungkin juga konflik-konfliknya secara terbuka diekspos. Dan semua itu dilakukan tidak lain karena menginginkan apa? Perhatian, dukungan. Belum lagi orang-orang yang salah satu tugasnya tuh senang memforward. Ya ini yang di-forward kalau yang sifatnya inspirasi sih is okay ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau inspirasi kayaknya kurang menarik. Nah biasanya yang dipilih itu yang berita-berita yang heboh. Berita yang seringkali dipandang kontroversial. Wah ini yang paling laku dijual begitu ya. Nanti kalau udah tahu wah siapa yang men-sharekan atau memforward, nah orang itu merasakan senang gitu ya. Karena nanti dapat like mungkin, dapat love mungkin, atau dapat follower dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi, apa sih yang membuat orang-orang zaman sekarang ini seperti itu? Karena ternyata orang membutuhkan apa yang namanya perhatian. Kayaknya kalau orang cuma biasa-biasa aja gitu ya, itu membosankan dan dianggap nggak ada apa-apanya, bahkan mungkin diremehkan. Tapi kalau orang yang dianggap punya sesuatu yang luar biasa, dan memang masanya juga begitu ya, maksudnya masa yang di sekitarnya juga memberikan satu maksudnya gambaran seperti itu, maka tidak heran ya media massa yang ada ini membuat situasi dan kondisi ini memberikan gambaran betapa budaya pamer itu sudah menjadi sesuatu yang menarik dilakukan oleh banyak orang. Nah, kalau kita melihat budaya pamer yang begitu kuat ya di tengah-tengah kehidupan ini, saudara, justru pada hari ini ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan tadi ya setiap bait-bait ayat yang ada, maka kita melihat bahwa peristiwa transfigurasi ini ternyata menjadi penanda apa? Yang pertama kalau kita lihat di penanda dulu Tuhan Yesus itu bentuk pelayanannya adalah lebih cenderung untuk misalnya mengajar atau menyembuhkan, ya, menyatakan mujizat dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya peristiwa yang namanya transfigurasi ke sana gitu ya, nanti masuk masa prapaskah itu gaya pelayanan Yesus itu bukan lagi banyak menceritakan tentang pengajarannya ataupun juga tentang mujizat-mujizatnya, penyembuhannya. Tetapi mau menunjukkan tentang pelayanan yang disebut dengan pengorbanan. Jadi ini menarik ya, rupanya orang tuh kalau diajar, diberikan hikmat, nggak hanya berhenti di situ. Ada satu tugas tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana dia belajar untuk mau menderita, mengorbankan diri, seperti juga panggilan Yesus. Nah kalau kita melihat secara di dalam kehidupan ini memang yang namanya sesuatu yang dilihat orang dan orang merasa orang itu hebat, itu pasti di dalam diri setiap orang muncul yang namanya kemuliaan diri itu. Ada perasaan yang merasa diri hebat, terhormat daripada yang lain. Tetapi sekali lagi, apa yang diceritakan di dalam peristiwa transfigurasi ini justru menunjukkan bingkai dari kehidupan Yesus yang menggambarkan tentang penderitaan. Bahkan kita tahu ya, bukan hanya penderitaan, Yesus harus mati dan Yesus harusnya disalibkan di atas kayu salib. Nah karena itu saudara, menarik untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita bahwa setiap orang itu memang pada dasarnya ingin meraih yang namanya kemuliaan. Tapi kemuliaan yang seperti apa? Kemuliaan yang diraih itu adalah kemuliaan dengan iming-iming adalah nama besar, keagungan, kehebatan begitu ya. Bukan kemuliaan yang Yesus maksudkan bagaimana orang belajar untuk merendahkan diri, bersedia taat dalam penderitaan, dalam pengorbanannya. Dan itulah yang sebenarnya juga bisa kita lihat di dalam diri murid-murid Yesus ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga murid Yesus ini saudara, itu satu waktu diajak Yesus ke atas gunung
dan melihat peristiwa yang namanya transfigurasi itu. Perubahan rupa Yesus yang tadinya biasa-biasa saja begitu ya, sama seperti mereka, menjadi perubahan yang berkali-kali lipat bedanya. Karena perubahan rupa Yesus itu perubahan yang bersifat spiritual, ya. Sehingga Yesus nampak berkilau-kilauan, putihnya luar biasa. Lebih putih dari putih yang ada maksudnya di kain putih yang digelantang gitu ya. Itu digambarkan seperti itu. Peristiwa itu saudara ternyata membuat seorang Petrus dan juga murid-muridnya yang lain ini, Yakobus dan Yohanes, sangat terkejut. Dan dikatakan mereka itu ada di dalam keadaan yang sangat takut. Takut kenapa? Karena memang yang diperlihatkan mereka pada waktu itu adalah mereka melihat bukan saja Yesus tetapi juga Musa dan juga Elia. Ketika mereka melihat Yesus, Musa dan Elia, mereka melihat bahwa sebenarnya kenapa Musa, kenapa Elia kan gitu ya. Musa itu adalah simbolisasi dari hukum Taurat. Dan kalau Elia itu simbolisasi dari para nabi. Dan para nabi yang paling hebat itu ya Elia. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita baca di dalam 2 Raja-Raja, Elia diperlihatkan ya sebagai seorang nabi yang wafat atau meninggalnya bukan seperti manusia biasa tetapi terangkat ke sorga. Dan itu peristiwa itu membuat mereka takjub sekali di dalam rasa takut, tapi bukan rasa takut yang karena serem ya, tapi ini rasa takut yang menggetarkan, rasa takut yang membuat mereka rasanya tidak ingin lepas dari tempat itu. Seperti juga yang dialami oleh Petrus ya, karena merasakan kebahagiaan yang begitu rupa sampai ia mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Nah, apa yang melatar belakangi pemikiran seorang Petrus? Walaupun dia tidak tahu gitu ya, kalau kita baca bagian perikop ini, Petrus itu tidak tahu apa yang diucapkan, tidak mengerti apa yang diucapkan. Karena pada waktu itu Petrus hanya melihat bahwa ia tidak ingin yang namanya kebahagiaan ketika dia melihat kemuliaan yang menggetarkan itu cepat hilang. Dia nyaman ada di situ. Bahkan dia mau menyediakan kemah khusus untuk Yesus, untuk Elia dan juga untuk Musa. Namun menarik saudara, apa yang kemudian terjadi? Ini yang terjadi ini bukan suara Yesus di sini ya. Yang terjadi ini adalah dikatakan datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara Tuhan, suara Allah ya, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi ketika Yesus itu berkilau-kilauan luar biasa itu ya, sampai mereka takjub, bergetar rasanya melihat yang luar biasa itu, sampai mereka saking bahagianya lupa waktu gitu ya. Tapi justru ada suara yang mengingatkan. Dan suara itu mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi apa yang mau dikatakan di sini saudara? Ini mau menunjukkan bahwa pertama saudara, ini pertama kan karena Yesus kan ada bersama-sama dengan Musa dan Elia. Berarti Yesus ini sebenarnya lebih dari apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi sebagai hukum Taurat. Karena Musa ini kan simbolisasi dari hukum Taurat. Karena mereka kan begitu menganggap hukum Taurat itu luar biasa begitu ya. Tetapi dengan adanya transfigurasi ini mau mengatakan, "Hei orang-orang Yahudi, ada yang lebih hebat lagi." Yaitu Yesus itu, Sang Juru Selamat itu, Anak Allah itu yang harus didengarkan. Jadi bukan hanya Taurat. Tetapi juga ada yang lebih hebat lagi dari Elia. Walaupun Elia itu dianggap nabi yang paling top on the top gitu, yang paling tinggi gitu ya. Masih ada lagi di atas itu. Yaitu Yesus yang adalah Mesias,
dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, karena itu saudara, kalau kita memperhatikan hal ini kan sebenarnya mau mengajak kita tentang memahami arti kemuliaan itu penting. Apalagi di dunia yang sekarang ini yang tadi saya gambarkan begitu marak. Orang ingin menampilkan diri. Rasanya orang merasa begitu kecil, tidak berarti, merasa lemah, tidak berdaya. Ketika apalagi di dalam hidupnya mengalami berbagai-bagai penderitaan. Entah orang yang sakit, biasanya kalau orang sakit apa? Menjadi down. Bukan hanya down secara mikirin penyakitnya ya, tetapi biasanya orang-orang yang sakit ini akan merasa kepercayaan dirinya menjadi menurun. Karena dulunya gagah, sehat, bisa beraktivitas, bisa ini dan itu, tidak bergantung orang. Sekarang kok harus menderita seperti ini? Apa menariknya? Saudara, kalau pasti saudara lebih senang datang ke mall daripada ke rumah sakit kan? Ya kalau ke rumah sakit kalau ada anak sakit atau keluarga sakit oke lah gitu ya. Tetapi kalau disuruh milih kan, gak mau kan dengerin orang dengan berbagai macam keluhan-keluhan penyakit gitu. Dengan penderitaannya. Apa menariknya penderitaan itu? Tapi saudara-saudara, lewat peristiwa transfigurasi ini, yang tadi saya sampaikan di awal tadi di kata pembuka saya, kenapa justru Yesus menunjukkan kemuliaannya dulu baru penderitaannya. Bukankah mestinya penderitaan dulu baru ujungnya kemuliaan, tetapi ini dibalik gitu ya. Kemuliaannya dulu baru penderitaannya. Jadi ini mau menunjukkan saudara bahwa ujung dari setiap penderitaan yang saudara saya dan siapapun yang mengalami itu bukan kebinasaan. Tapi justru kemuliaan. Bukan kemuliaan karena flexing tadi. Yang dikejar-kejar orang, dicari-cari orang. Tapi yang orang malah ketika kita ada di dalam kehidupan keluarga dengan pasangan kita, bagaimana kita mau setia menyayangi pasangan kita dengan segala kekurangannya. Setia bertahan di dalam pernikahan yang kadang-kadang sudah begitu retaknya. Tapi kita mengatakan bahwa firman Tuhan ya dan amin bisa menyelamatkan rumah tangga saya di tengah-tengah penderitaan itu. Maka saudara ingat bahwa di dalam penderitaan itu ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Ketika kita bergumul dengan anak-anak kita, pusing, bukan saja pusing ngurusin bagaimana biaya hidup mereka, memahami karakter-karakter mereka yang berbeda-beda, padahal kita orang tua juga memikirkan masa depan mereka. Kita bingung bagaimana mengatasi situasi ini. Siapa yang mau ada di titik itu? Di titik penderitaan seperti itu? Tidak ada, saudara. Tapi hari ini saudara harus mengingat firman Tuhan. Justru di tengah-tengah penderitaan sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri yang mau setia, sebagai seorang pekerja yang bekerja dengan sungguh-sungguh yang kadang-kadang kurang dihargai. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, justru disitulah ada kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu bukan ditunjukkan nanti saudara, tapi seperti kisah transfigurasi ini di awal. Dan itulah yang membuat kita boleh berjalan terus dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Menghadapi jalan salib, jalan penderitaan. Yang besok dimulai dengan Rabu Abu. Bahwa kita ini abu, tidak layak, tidak pantas. Tapi Tuhan mau rengkuh kita. Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau bentuk kita menjadi ciptaan yang mulia. Walaupun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Yang ya kalau tawaran dunia ini luar biasa. Jadi orang Kristen itu kan selalu saya bilang, jatuhnya bukan di penderitaan. Tapi bisa jatuhnya di dalam godaan. Jadi karena itu baik penderitaan atau godaan yang menjadi tantangan hidup iman kita itu harus kita taklukkan. Sebab kita tahu hidup kita ini adalah ciptaan yang mulia. Kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus itu menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari bersyukur untuk apapun
yang saudara alami dalam hidup ini. Walaupun mungkin saudara malu, saudara merasa begitu kecil, saudara bukan merasa apa-apa. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa kecil. Sebab kemuliaan Tuhan itu sedang berlangsung, sedang ada karena dia di awal, bukan di ujung. Yang kita menantikan kapan nih kemuliaannya, sudah diterima dengan adanya Yesus Kristus yang mati menebus dan bangkit agar kita menjadi manusia-manusia tebusan Tuhan yang mulia. Dan oleh karena itu mari kita selalu bukan saja mengeluh ya. Ya mengeluh sih boleh sih, gak berarti terus kita ditutup sana sini gitu ya. Mengeluh boleh, tapi itu bukan tujuan. Kita mengeluh sedikit, tapi kita bangkit kembali menyongsong hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari yang begitu indah, yang Tuhan sediakan, siapkan untuk membentuk kita semakin lebih baik. Ciptaan Tuhan yang semakin lebih baik. Sebab di mata Tuhan kita adalah makhluk mulia yang sudah ditebus oleh darahnya. Dan kita menerima hidup yang kekal. Amin.